dekat pokok-pokok sawit, aturan menangislah di brondol-brondol. Waktu di pesantren itu, berikan anak semangat. Saya di Mesir 4 tahun, tak pernah sekalipun jumpa dengan orang tua. Jangan bangga masjid yang besar, karena kalau tidak diisi dengan anak yang soleh, masjid ini bisa berubah menjadi museum. Betul? Ada laki-laki namanya Ataturk. Siapa namanya? Siapa namanya? Ataturk. Dirobahnya masjid jadi museum. Museum. Orang masuk ke dalam hanya menengok gambar. Dan semua yang masuk ke museum itu macam menengok kucing Anggora. 1924 azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Tarekat-tarekat dibubarkan. Salat berdoa mesti pakai bahasa Turki. Gerakan nasionalisme Mustafa Kemal Ataturk, Smi Ataturk. Tapi anak-anak yang sekolah agama tetap, akhirnya Turki hari ini luar biasa. Sekolah tahfiz Quran yang paling besar di dunia adalah didirikan Syekh Sulaiman Hilmi Tunuhan dari Turki. Jangan bangga dengan masjid yang megah, karena kalau tidak diisi dengan anak yang soleh, na'udzubillah. Kirimkan anak sekolah agama sejauh mata memandang, di hari petang dia akan pulang membangun Usau Kemenuhan Rokan Hulu, Bumi Lancang Kuning, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Ustadz Somad dulu sekolah di mana? Di Mesir. Tapi saya tak memaksa anak-anak mesti ke Mesir. Kalau anaknya tak mau, jangan kirim. Nanti dia pulang tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Mau sekolah kemana anak? Mau sekolah kemana? Pesantren. Allahu Akbar. Mau sekolah kemana? Mau sekolah kemana? Pesantren. Hebatnya anak-anak di Usau. Mau ke pesantren. Ustadz, gimana kesan Ustadz waktu ceramah di Usau itu? Macam di padang mahsyar, sejengkal matahari dari ubun-ubun. Begitulah panasnya. Kipas ada tapi tak bergerak. Kipas ada tapi ke bawah aja di setel panitianya. Awak Indo dapet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dari pesantren inilah yang akan menolong agama Allah. Nanti umur mereka sekarang 10 tahun. Tahun 2000 apa tadi itu? Tahun 2052 Abdul Somad datang ke Usau. 2022 mereka yang akan jadi Bupati Rokan Hulu. Mereka yang akan menjadi para alim dan ulama. Mereka akan jadi Kapolda. Mereka akan jadi Danrem. Mereka akan jadi Panglima. Mereka ingat dulu waktu aku Sony, waktu aku ketek, datang Ustadz kemari berceramah, almarhum Abdul Somad. Inilah ibu dia. Awak sebut almarhum mestinya sedihnya golak. Awak ulang sekali lagi. Mereka inilah harapan masa depan insya Allah. Amin. Ada seorang ulama di Makkah. Di mana? Di Makkah. Namanya Sayyid Ahmad. Siapa namanya? Sayyid Ahmad ini punya ayah namanya Sayyid Muhammad. Siapa namanya? Sayyid Muhammad ini punya ayah namanya Sayyid Alawi. Siapa namanya? Sayyid Alawi ini punya ayah namanya Sayyid Abbas. Siapa namanya? Bisa diulang dari awal? Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas.
keturunan Sayyidina Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolahnya di Makkah, muridnya tak banyak. Kenapa? Yang dites bukan bahasa Arab, yang dites bukan hafalan Quran, yang dites bukan baca kitab. Tesnya lebih daripada itu. Apa? Kalau dia dapat ilham, kata Nabi Muhammad, murid ini kau terima, baru dia terima. Sekolah paling unik di dunia. Kalau ada bisyarah, ada kabar gembira, kata datuknya Nabi Muhammad, murid ini terima, baru diterima. Dan salah satu murid yang diterima di Makkah itu adalah putra dari kepenuhan. Allahu Akbar. Diterima belajar di Makkah dan disuruh mendirikan pondok, mendapat persetujuan, didirikanlah ma'had, berdirilah pesantren. Maka dua-duanya dapat tanah wakaf untuk agama Allah, harta untuk fisabilillah. Anak menjadi anak yang soleh, apa pula somat. Jadi saya kemari bukan menceramahi orang usau, bukan menceramahi masyarakat kepenuhan, karena mereka tidak perlu ceramah. Mereka sudah menengok langsung nyata, dengan kepala, dengan mata, dengan tangan, nampak langsung. Bukan sekedar ceramah di ujung lidah, di tepi bibir. Tinggal kita mengamalkannya bersama, insya Allah. Ini ulama ini mau datang ke Indonesia, kalau dia dapat bisyarah, dapat ilham, dapat mimpi dari Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, datanglah engkau cucuku, jenguklah pesantren yang ada di Kepenuhan Rokan Hulu, dia akan datang. Barokah orang-orang soleh ramai ini. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah, niatnya supaya diberikan Rasulullah bisyarah, supaya datang Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, menginjakkan kaki ke Kepenuhan Rokan Hulu ini. Ala hazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kami bertawassul kepadamu ya Allah, barokat solawat, barokat solawat, barokat solawat, barokat Al-Fatihah. Datanglah hendaknya Sayyid Ahmad ke kampung halaman kami ini ya Allah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini sementara, sementara malaikat maut datang. Begitu juga dengan ceramah ini, sementara 60 menit habis. Tadi Abdul Somad ceramah mulai jam 11, akan berakhir jam 12. Sekarang sudah jam 12 kurang 5. Di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Abdul Somad datang ceramah karena dibawa Pak Ahmad. Abdul Somad datang ceramah karena diundang. Tapi ada orang yang hatinya bersih, tulus, ikhlas, datang berangkat dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Ada dijanjikan panitia dapat nasi kotak. Tengok tulusnya mereka, mengaku semua. Ada ini dikasih sembako, ada dikasih minyak goreng. Minyak goreng dan minyak solar jangan diharap, antrian panjang. Mereka datang semuanya karena Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka di akhir majelis nanti kita sama berdoa kepada Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Amin kata dia. Maka tembus pintu-pintu langit. Nanti kita minta kepada Allah. Tapi jangan sampai lupa isi ceramah Abdul Somad. Apa isi ceramah Abdul Somad? Entah, aku berkunang-kunang. Pertama, pejabat-pejabat gunakan jabatan untuk membangun masjid. Yang kedua,
orang kaya yang dititipkan amanah harta, pakai untuk membangun masjid. Yang ketiga, anak yang dikirimkan Allah, jadikan anak itu anak soleh, kirim ke pondok pesantren. Jangan takut kirim anak ke Dalwa, Jawa Timur. Jangan takut kirim anak ke Makkah, Madinah. Jangan takut kirim anak. Nilai ibu-ibu nih kadang memasukkan anak ke pesantren, sebelum pulang dilepas anak dengan tetesan air mata. Oh Lana, aku tak bisa memakai salak, aku tak bisa memasakkan salai. Jangan lepas anak dengan tangisan. Janji? Siap? Ibu-ibu balik menjenguk anak di pesantren, biji matanya bengkak sebesar bakso. Gara-gara menangis. Menengok tilam anak tipis, menangis. Menengok lauk anak ikan teri kurus kering, menangis. Kuatkan semangatnya. Kau belajar di sini. Jangan tidak betah. Kuatkan. Kalau mau nangis, sesudah keluar dari pintu gerbang agak-agak jauh, dekat-dekat pokok-pokok sawit, aturan menangislah di brondol-brondol. Waktu di pesantren itu, berikan anak semangat. Saya di Mesir 4 tahun, tak pernah sekalipun jumpa dengan orang tua. Lanjut ke Maroko 2 tahun, tak jumpa sama sekali, tak pulang. Kenapa Ustaz tak pulang? Tiket mahal. Terus belajar, jangan ada kata berhenti. Motivasi dari orang tua luar biasa. Jangan besarkan anak di celah ketiak. Anak tak boleh pergi jauh. Akhirnya sayang sama anak, belikan sepeda motor. Sayang sama anak, belikan mobil. Sayang sama anak, biarkan pacaran. Sayang sama anak, main handphone gadget. Akhirnya anak jadi hantu karena ayahnya genderuwo, maknya kuntilanak, suster ngesot. Dan itu tidak ada di Usau. Di Usau ini semuanya soleh semua. Di Usau ini anak-anaknya baik-baik semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang haus silakan minum, ada es tebu dan macam-macam. Bayar sendiri. Setelah acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Kita jaga masjid kita dengan sholat berjamaah. WC-nya perhatikan kebersihan. Sudah bagus jangan kotori. Kalau belum mampu membangun, jangan sampai tidak menjaga. Kalau belum mampu membahagiakan Rasulullah, jangan sampai mengecewakan Rasulullah. Siap? Boleh untuk update status siang ini. Kalau belum mampu membangun, jangan sampai tidak menjaga. Kalau belum mampu membahagiakan Rasulullah, jangan sampai menyia-nyiakan, menyakiti hati Rasulullah. Amal kita siang ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu